Halo guys, balik lagi sama gua di Rabu Misteri. Kali ini gue mau bahas sebuah kasus kriminal yang dulu tuh viral banget. Dan kasus ini tuh terungkap berkat adanya bantuan netizen. Dan kayaknya kalau misalnya nggak ada bantuan netizen, kasus ini tuh masih lolos begitu aja. Jadi pada tanggal 29 Mei 2012, ada sebuah paket yang datang ke kantor pusat Partai Konservatif di Kanada. Nah, itu sekitar jam 11-an pagi. Ketika paket ini dibuka, isinya itu ternyata kaki kiri manusia. Dan keadaannya itu udah nggak begitu baik, alias udah agak busuk, yang menandakan ini udah cukup lama ya guys. Dan di hari yang sama, di sebuah apartemen di Snowdon, Montreal, Kanada, itu ditemukan sebuah koper yang dibuang gitu aja di tong sampah. Dan koper ini itu sebenarnya udah dilihat nih guys sama tukang bersih-bersih apartemen. Cuma dia pikir nanti juga diambil sama orangnya. Kalau di Indonesia sih kayak udah hilang. Tapi setelah 2 hari kemudian, yaitu tepatnya di tanggal 29 Mei, koper ini tuh masih ada guys. Dan lebih parahnya lagi, mulai mengeluarkan bau busuk yang nggak seperti biasanya gitu. Akhirnya si tukang bersih-bersih ini penasaran dan dibukalah sama dia si isi koper ini. Dan ketika dibuka, isinya itu ternyata badan manusia. Otomatis si petugas kebersihan ini kaget dan ia langsung menelpon polisi. Dan di hari yang sama, yaitu si kantor pusat Partai Konservatif tadi, sama-sama menelpon polisi juga. Mendengar laporan ini, polisi langsung bertindak. Dan untungnya guys, di apartemen di tempat tukang bersih-bersih ini menemukan si koper, itu ada CCTV yang mengarah ke tong sampah. Dan ketika CCTV ini diperiksa, ada seorang laki-laki yang ternyata benar-benar membuang koper tersebut. Dan ternyata laki ini setelah diselidiki oleh polisi bernama Luca Magnotta. Ternyata Luca ini tinggal di apartemen tersebut selama 4 bulan terakhir. Mengetahui hal ini, langsung aja polisi tuh ngecek ke unit apartemen di mana Luca ini tinggal. Nah, ketika dicek, ternyata guys, lukanya udah nggak ada. Tapi masih ada bercak-bercak darah yang tertinggal. Jadi sepertinya unit apartemennya yang ditinggali Luca ini merupakan TKP di mana peristiwa ini terjadi. Besoknya, tepatnya di tanggal 30 Mei, bagian-bagian tubuh yang tadi udah ditemukan itu berhasil diidentifikasi. Dan ternyata korban ini bernama Junlin. Lanjut, di tanggal 5 Juninya, itu ditemukan sebuah paket lagi guys, di sebuah sekolah negeri. Kali ini isi paket tersebut adalah kaki kanan dari si korban. Dan di bulan berikutnya, tepatnya di tanggal 1 Juli, ditemukanlah kepala si korban ini di Danau Montreal. Dari sini, Luca ini langsung menjadi tersangka utama guys. Polisi itu langsung meminta bantuan Interpol. Jadi kalau misalnya si Luca ini udah kabur atau hilang kemana, itu masih bisa dicari guys keberadaannya. Luca ini itu 3 bersaudara. Dan kedua orang tuanya Luca sebenarnya tuh memiliki hubungan yang tidak baik. Karena keduanya itu bisa dibilang punya penyakit mental. Jadi kalau si ayahnya Luca itu punya penyakit mental yang sering dimiliki oleh pembunuh berantai. Sedangkan si ibunya ini menderita OCD guys. Sekedar info bagi kalian yang nggak tahu OCD itu apa, OCD ini Obsessive Compulsive Disorder. Ini sebuah kelainan di mana si penderitanya ini nggak bisa banget ngelihat sesuatu yang berantakan. Dan ini biasanya tuh dihitung sampai sentinya guys. Jadi kalau ada barang yang geser dikit, dia pasti tahu. Jadi bisa dibilang juga kayak parnoan. Akhirnya orang tua Luca bercerai dan Luca ikut ayahnya. Nah, setelah ikut ayahnya, Luca ini akhirnya bersekolah guys, di sekolah umum alias sekolah biasa, udah nggak homeschooling lagi gitu. Di sekolah ini, itu Luca tuh sering dibully ternyata sama teman-temannya. Karena teman-temannya tuh udah ngerasa dia aneh. Kata teman-temannya, Luca ini tuh sifatnya sombong. Udah gitu suka membual alias suka ngarang cerita yang sebenarnya tuh nggak ada. Nah itu dia ya, mungkin si Luca ini tuh pengen dapat perhatian yang lebih. Singkat cerita, akhirnya Luca ini lulus ke SMA. Setelah lulus SMA, Luca ini nggak lanjut ke universitas karena ia itu udah dapat pekerjaan guys. Tapi pekerjaannya ini juga bisa dibilang, sorry tuh saya agak nyeleneh ya.
Ia bekerja sebagai penari di klub malam khusus pria yang namanya Remington Club. Dari situ, ia juga bekerja dan sering banget muncul di film-film dewasa untuk penyuka sesama jenis. Dan di samping semua itu, ia ini juga sering banget ikut audisi modeling karena memang cita-cita dia itu untuk jadi model terkenal. Sayangnya, ia tuh nggak berhasil guys sampai akhir. Sampai akhirnya di tahun 2004, Luka ini terkena masalah hukum. Dia ini ternyata punya teman perempuan yang berusia 21 tahun. Nah, si perempuan ini itu bisa dibilang agak berkekurangan secara mental. Dan sering banget uangnya si cewek ini itu dimintain sama si Luka. Bisa dibilang kayak ditipu gitu loh guys. Dan totalnya itu mencapai $10.000. Entah gimana ceritanya, akhirnya cewek ini sadar. Dan ia tuh melapor ke polisi. Setelah lapor polisi, Luka dipanggil lah gitu kan. Nah untungnya itu si Luka ini nggak dipenjara. Mungkin karena dipikir polisi ada kesalahan si cewek juga kali ya, karena sama-sama mau. Luka ini dihukum masa pelayanan masyarakat selama 9 bulan. Setelah menjalani hukuman, Luka ini berganti nama dari Eric Newman menjadi Luka Magnotta yang kita kenal sekarang. Setelah berganti nama, Luka ini makin terobsesi untuk menjadi terkenal. Bahkan dia itu sering banget ngomong sama teman-temannya untuk berfoto bersama dia. Dan si teman-temannya ini disuruh nyimpen foto dia, katanya gini, simpen ya, jangan sampai hilang, nanti lo nyesel kalau gue udah terkenal. Jadi memang si Luka ini tuh bisa dibilang narsis banget guys. Sampai-sampai Luka ini tuh punya banyak banget akun medsos palsu, yang sebenarnya isinya tuh dia-dia lagi. Jadi dia tuh sering banget misalnya memposting sesuatu. Nah, habis itu dia juga guys yang balesin lagi. Contohnya, pernah suatu hari Luka ini menyebarkan rumor bahwa ia itu pacaran dengan salah seorang pembunuh berantai yang terkenal banget. Namanya adalah Karla Homolka. Nah, si Karla ini sebenarnya tuh pada saat itu udah tertangkap. Dan lucunya, Luka itu sampai membayar sebuah media untuk meliput gitu ya. Kayak dia tuh lagi diwawancara bahwa berita yang tadi tuh, yang dia pacaran sama si pembunuh berantai ini, itu tuh sebenarnya nggak benar. Lanjut di tahun 2007, dia mulai melakukan operasi plastik pada wajahnya. Nah, yang lucunya Luka ini kan nggak punya uang. Sehingga dia tuh operasi dengan menggesek kartu kreditnya, dan dia itu sampai berhutang ke bank sekitar $20.000. Dan ketika ia ditagih dengan enaknya dia bilang, oh saya nggak ada uang. Dan ya udah, akhirnya dia dinyatakan bangkrut. Sampai akhirnya di tahun 2009, Luka ini ketemu sama seorang kakek-kakek berumur 70 tahun. Dan Luka menjadi simpanan si kakek-kakek ini. Akhirnya ya masalah finansial dia tuh semua aman guys. Dia nggak perlu pusing lagi gitu mikirin duit. Nah, yang lucunya disinilah obsesi dia untuk menjadi terkenal itu muncul lagi. Setahun kemudian, yaitu di tahun 2010, Luka akhirnya membuat sebuah kontroversi yang benar-benar gila guys. Jadi ceritanya Luka akhirnya membuat akun YouTube dengan data-data palsu. Dan dia mengupload dirinya sedang mengambil 2 nyawa kucing secara hidup. Judul videonya ini One Day to Kitten. Nah videonya ini sempat viral banget, tapi memang di video tersebut Luka itu nggak kelihatan jelas karena dia tuh pakai hoodie dan rambutnya itu nutupin sebagian wajahnya. Langsung pecinta-pecinta kucing marah dan mereka ini bikin grup dan melakukan investigasi mandiri, kayak mau tahu gitu siapa sih pelakunya yang berani-beraninya upload video seperti ini. Grup ini diinisiasi oleh seseorang yang bernama John Green. Setelah investigasi ini berjalan, ada satu orang di grup itu yang mengirimkan sebuah artikel tentang Luka. Dan dibahaslah kemungkinan besar ini pelakunya yang mengupload video pembunuhan kucing tersebut. Dan kemungkinan besar yang nyebarin tentang si Luka ini adalah Luka sendiri guys. Jadi segitunya dia pengen terkenal sampai-sampai tuh dia kayak aneh kan dia yang melakukan terus dia melaporkan dirinya sendiri gitu. Kayak nggak masuk di akal. Nah akhirnya si grup ini melakukan investigasi lah di artikel tersebut sampai di zoom gitu kan. Oh iya nih, bener nih. Karena perawakan orang yang ada di artikel itu mirip sama Luka Magnotta. Sampai akhirnya orang di grup ini menemukan
ada satu foto Luka itu lagi duduk gitu di kursi mewah. Dan lokasinya ternyata itu ada di Kanada, di gedung Eaton, Toronto. Terus orang-orang ini mulai cari-cari lagi sampai akhirnya menemukan sebuah foto Luka yang menunjukkan Luka ini lagi berdiri di balkon apartemennya. Dan di foto ini tertangkap kamera pemandangan. Dan disitulah terlihat ada sebuah pom bensin yang bernama Petro-Canada. Cuma karena Petro-Canada ini banyak, netizen cari tahu lagi nih guys, ini tuh sebenarnya di mana. Sampai akhirnya ketemulah satu postingan yang ditulis oleh Luka sendiri, dan isinya itu Luka tuh lagi ngeluh. Dan dia tuh lagi marah-marah karena banyaknya paparazzi di depan apartemennya. Tapi sebenarnya postingan ini bisa dibilang bohong. Karena sebenarnya tuh nggak ada paparazzi di depan apartemennya si Luka. Nah, kali ini dia tuh melakukan sebuah kesalahan guys. Dia itu menyebutkan lokasi apartemennya yang ada di Etopi, Kanada. Akhirnya netizen tuh mencari tahu kan, si Petro-Canada ini tuh untungnya cuma ada 6. Diceklah satu-satu sama netizen dan akhirnya itu ketemu satu foto yang sangat match banget sama foto yang ada di postingan tadi yang udah gue ceritain. Dan netizen yang diwakili oleh si John Green itu menelponlah ke polisi dan melaporkan hal ini. Bahwa ada orang gila yang dengan sengaja mengupload sebuah video pembunuhan kejam terhadap kucing. Dan John ini bilang kepada polisi untuk menangkap si Luka. Jadi minta bantuan gitu guys. Tapi polisi mungkin nganggep yang hilang nyawa ini kan cuma kucing ya. Jadi polisi bilang, udah nanti aja. Untuk kasus kali ini biarkan saja berlalu, tapi kalau misalnya suatu hari si Luka ini macem-macem, nah barulah polisi mau bertindak. Jadi ya udah, netizen kan nggak bisa apa-apa ya, nggak mungkin juga gitu main hakim sendiri. Sampai di tahun 2011, lagi-lagi guys, Luka ini mengupload video penganiayaan terhadap kucing. Tapi Luka ini sadar kalau netizen itu kayaknya udah tahu gitu, pelakunya adalah dia. Akhirnya dia lari ke London, Inggris. Dan di London ini Luka itu mengirim sebuah surat ke media di sana yang namanya The Sun. Di surat itu Luka tuh bilang bahwa kalau nanti ada terdengar lagi kabar tentang dia, itu udah bukan tentang pembunuhan kucing, tapi pengambilan nyawa manusia. Dari sini kantor media langsung lapor ke polisi, tapi ya namanya belum kejadian, polisi tuh nggak bisa berbuat apa-apa guys. Apalagi Luka ini tuh datang ke London dengan visa turis. Dan kejadian pengambilan nyawa kucing ini terjadi di Kanada. Jadi ya kepolisian London tuh nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kembali ke cerita awal, di tanggal 24 Mei 2012, Luka ini ketemu dengan seseorang yang bernama Jun Lee. Jadi ceritanya si Luka ini tuh mencari orang untuk sharing apartemen guys, biar harga nyewanya tuh lebih murah. Dan Jun Lee ini tertarik. Akhirnya mereka janjianlah ketemu di malam hari. Tapi di tanggal 24 ini ternyata menjadi hari terakhir orang-orang melihat Jun Lee. Dan besoknya subuh-subuh Luka ini keluar dari apartemen dengan membawa koper yang isinya adalah tubuh Jun Lee. Dan di hari yang sama, Luka juga mengupload sebuah video yang diuploadnya ke beberapa website yang isinya itu ternyata penghilangan nyawa Jun Lee olehnya. Jadi semua prosesnya difilmkan dalam video tersebut. Setelah upload video, dia itu langsung kabur dan kali ini dia pindah ke Perancis, Paris. Sebelum dia pindah, inilah saatnya dia mengirim paket-paket yang berisi tubuhnya Jun Lee tadi guys. Dan seperti yang udah gue ceritain di awal, dia ini langsung dijadikan tersangka utama oleh polisi dan langsung dicari oleh Interpol. Tetapi saat itu Luka udah pindah dari Perancis ke Bangladesh. Dan ketika dicari di Bangladesh, Luka juga udah kabur lagi ke Jerman. Dan di Jerman inilah akhirnya Luka tertangkap oleh Interpol. Dan ketika ditangkap, dia itu tuh lagi sedang berada di sebuah warnet. Dan kalian tahu nggak guys, dia tuh di warnet itu lagi searching alias nyari-nyari info tentang dirinya sendiri. Jadi memang Luka ini senarsis itu dan segila itu. Ketika Luka ini ditangkap, dia tuh masih berani bilang kalau dia itu bukan pelakunya. Jadi dia tuh sempet nggak mau ngaku gitu guys. Tapi ketika ia dikembalikan ke Kanada, yang emang negara asalnya si Luka,
Akhirnya dia ngaku guys di pengadilan bahwa memang dia yang melakukan semuanya. Dan dia tuh bilang dia tuh melakukan semua ini karena penyakit mental yang dia derita. Tapi akhirnya karena adanya bukti kuat, dia itu tetap dinyatakan bersalah. Dan keputusan pengadilan itu memutuskan Luka ini dipenjara seumur hidup guys. Dengan kemungkinan naik banding. Dan bisa bebas setelah dia menjalani masa hukumannya selama 25 tahun. Tapi berita terakhir di 2024, Luka ini ternyata sudah dipindahkan ke penjara yang lebih ketat guys. Nah, gue nggak tahu alasannya kenapa dan ceritanya sampai di sini guys. Buat kalian teman-teman seeker yang suka dengan cerita misteri seperti ini, boleh ya langsung aja coret-coret di kolom komentar. See you in the next story.